bertanya Ustazah terkait dua hal. Yang pertama, bagaimana cara kita berdamai dan memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu dan tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik tanpa stuck di masa lalu. Lalu, bagaimana cara menghadapi tekanan sosial ketika prinsip yang kita pegang itu tidak sejalan atau bertentangan dengan kehidupan tekanan sosial yang ada. Mungkin hanya itu. Contohnya apa tuh? Contohnya apa tuh yang kedua? Contohnya saya punya prinsip, meskipun ini dalam hijab saya belum terlalu sempurna ya Ustazah, walaupun belum pakai kaos kaki kemana-mana, kadang juga bajunya masih lengannya nggak terlalu panjang, cuman saya punya prinsip kalau tidak berpegangan dengan lawan jenis. Jadi ketika saya bertemu dengan rekan kerja atau sesama teman itu salamnya gini aja, yang tidak yang laki-laki. Yeah. Namun di tempat kerja saya yang baru kita harus jabat tangan, kadang harus close, kadang harus ya bersentuhan secara langsung. Itu sangat bertentangan dengan prinsip yang saya gunakan selama ini. Kadang saya tolak, kadang dengan penolakan itu ada rasa tidak enak di dalam hati saya, kadang kayak oh dia kan mau akrab gitu, dia mau istilahnya mau akrab sesama, kan saya baru bekerja di tempat kerja saya yang sekarang, jadi kayak dia tuh mau akrab dengan saya gitu, jadi kayak ada rasa bersalah juga. Kadang orang-orang mikir kayak ini anak kayak sok suci sekali, dari pakaiannya aja belum tentu sempurna, kenapa tiba-tiba dia tidak mau berpegangan dengan lawan jenis gitu, tidak mau salaman gitu. Mungkin hanya itu. Oke, Masya Allah. Jangan ditutup ya, aku boleh bertanya nggak? Baik. Tadi pertanyaan pertama apa tadi? Berdamai dengan diri sendiri, Ustazah. Berdamai dengan diri sendiri kan terkait dengan masa lalu ya? Ya, benar. Oke. Aku boleh tanya lagi sebelum ditutup boleh, ya? Ustazah. Ketika kamu sekarang kondisinya yang kamu rasain sedang sulit berdamai dengan diri sendiri, oke? Benar. Ketika kamu nggak bisa memaafkan diri kamu, nggak bisa, maksudnya belum bisa move on dengan masa lalu kamu gitu, apakah kamu bisa merubah masa lalu itu? Tidak, Ustazah. Berarti ketika kamu sulit berdamai itu, feeling kayak gitu tuh ada manfaatnya nggak? Sebenarnya nggak ada, Ustazah. Nah, takutnya feeling itu, kalau feeling itu bikin kamu lebih produktif, feeling itu bikin kamu lebih kayak melakukan percepatan ya, kayak ini mirip dengan Umar ya. Umar itu bisa kalau dibandingkan dengan Abu Bakar, dibandingkan dengan Bilal, dibandingkan dengan siapa lagi ya, Hamzah, ya pokoknya kalau dibandingkan dengan Abu Bakar aja, Umar ini termasuk yang rada telat masuk Islam. Dan sebelum masuk Islam, Umar ini memang orangnya keras, orangnya bisa dibilang zalim ya. Arti zalim itu Umar menyakiti para pengikut Rasul, dari keluarga dia, dari budak-budak dia itu disakitin. Artinya Umar punya banyak sekali masa lalu buruk, dan buruknya itu memang buruk gitu. Umar minum khamar, Umar melakukan banyak keburukan. Tapi ketika Umar masuk Islam, feeling guilty-nya, rasa bersalahnya ini gak bikin dia melemah, gak bikin dia cuman kayak rapuh doang. Ini bikin dia melakukan sebuah speed, sebuah percepatan. Atau bahkan Umar berpikir, aku harus membayar semua keburukan-keburukan masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Kalau feeling kita kayak gitu bagus, ini adalah feeling guilty, rasa bersalah, tapi membuat kita lebih produktif ya, kita lebih produktif ya. Si Umar bilang, aku termasuk orang-orang yang telat masuk Islam, dan aku di masa jahiliyah
ya jahiliyah sekali gitu. Dan aku sekarang nggak pernah mau menjadi orang yang tertinggal, dan dia memutuskan untuk berkompetisi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apapun yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq, Umar pengen dia duluan. Oke, aku dulu sudah tertinggal dari Abu Bakar, tapi karena sekarang aku masuk Islam, aku nggak boleh tertinggal lagi. Jadi Umar selalu ngepoin Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan suatu pagi Rasul bertanya, siapa yang hari ini sudah berkunjung ke orang yang sakit? Abu Bakar angkat tangan. Ya, dalam hati Umar, dia lagi yang duluan. Terus Umar pernah ngepoin, pokoknya aku harus jadi orang pertama yang ngirim donasi ke Bani Quraisy. Waktu itu Bani Quraisy diboikot, diblokade, dikeluarkan dari rumah mereka, diusir dari rumah mereka. Mereka harus tinggal di sebuah padang pasir tandus selama 3 tahun. Nah, hampir setiap hari Umar kayak harus aku duluan yang melakukan donasi, jangan sampai. Dan suatu hari Umar sudah, itu masih gelap ya, Umar mendorong binatang ternaknya membawa perbekalan, membawa donasi untuk Bani Quraisy menuju ke lapangan itu ya, ke open air prison ya kalau istilahnya sekarang teh, penjara terbuka gitu, karena kan mereka diboikot. Umar baru berangkat, di tengah jalan dia ngelihat Abu Bakar udah pulang. Dalam hati Umar, aku kalah lagi. Ya, artinya apa yang ingin aku tanyakan? Ketika kamu feeling guilty, kamu harus memikirkan feeling guilty ini. Kalau bikin kamu lebih produktif, nggak apa-apa, sok lanjutkan. Ya, tapi kalau feeling guilty ini hanya bikin kamu sedih, makin sulit fokus, makin nggak produktif, kamu harus tahu bahwa feeling guilty kamu nggak ada manfaatnya. Feeling guilty itu ada tipe feeling guilty yang itu datangnya dari setan, cuman bikin kamu putus asa doang, dan itu tujuannya setan. Makanya pertanyaan aku, feeling guilty itu bisa merubah masa lalu nggak? Nggak bisa. Berarti nggak bermanfaat dong untuk masa lalu kita. Bisa merubah masa depan nggak? Bisa ya, feeling guilty ini bisa. Untuk berubah masa, enggak, aku dulu udah pernah ngerasain jatuh di dalam dosa, sekarang no way, jangan lagi. Kan ini bisa ngerubah kita. Aku dulu pernah durhaka dan tahu rasanya gimana, sekarang no way, jangan lagi. Aku dulu pernah bla bla bla, itu akan jadi sesuatu yang baik, karena memang pengalaman itu akan jadi guru terbaik kita ya. Gak semua orang punya pengalaman yang sama dengan kita, makanya kita jadikan dia sebagai guru terbaik kita. Oke, stop punya feeling guilty, rasa bersalah, kalau itu hanya membuat kamu kontraproduktif. Barakallah fiik. Oh ya, apalagi tadi pertanyaan yang kedua teh? Aku lupa. Yang bagaimana cara kita menghadapi tekanan sosial yang bertentangan dengan prinsip yang kita pegang. Oke, yang dan kita tahu prinsip kita adalah prinsip yang layak diperjuangkan. Berarti kamu sedang berada di dalam perjuangan. You are at your battle. Kamu berada di dalam apa? Battle itu apa sih? Apa? Ya, kamu berada di ladang. Kamu sedang, you are at your battle gitu. Kamu akan jadi warrior di situ. Kamu akan, kalau kamu sudah bisa biasanya seorang warrior, seorang petarung itu identitasnya jelas. Petarung itu berjuang untuk apa? Cara berjuangnya seperti apa? Itu dia sudah ke shape, sudah kebentuk gitu. Misalnya nanti aku dibilangnya, ih kamu mah orangnya nggak fun, nggak bisa diajak seneng-seneng, kamu mah so suci gitu ya. Jadi fun,
happy-happyan, itu kan persepsi ya. Di persepsi dia fun itu begitu, sedangkan kita punya persepsi fun juga. Jadi nggak harus fun itu ngikutin persepsi seseorang. Kita punya our fun, our fun version. Kita punya versi fun tersendiri. Ini buat aku fun gitu. Kalau buat kamu nggak fun ya nggak masalah, it's not problem gitu kan. Kita nggak harus sama funnya, tapi tetap ya biasanya kita akan terus tersambung, terhubung, terkonek dengan lingkungan itu dengan akhlak yang mulia. Kita nggak harus ngikutin mereka. Kayak misalnya nih ya, banyak sekali yang curhat di luar negeri itu, kamu akan diterima lingkungan, kamu akan diterima teman-teman kerja kamu kalau kamu ngikutin culture mereka di Jepang atau di China. Pulang kerja selebrasinya minum minuman keras. Itu persepsi mereka adalah fun. Sedangkan kita punya selebrasi yang berbeda, fun yang berbeda, nggak harus sama. Tapi kita tetap menjaga nilai-nilai kita, menjaga akhlak ya. Jadi nggak harus ngikutin persepsi mereka. Kalau kita ikutin persepsi orang, ya orang itu akan jadi agama kita. Sedangkan kita punya agama sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang lingkungannya seperti itu, ya kamu bisa tetap ramah, kamu bisa tetap lucu, kamu bisa tetap menyenangkan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama kayak bersentuhan tadi. Cukup kok begini, atau ngasih ngasih simbol-simbol gitu, keren, atau ya dengan ucapan verbal juga kan segala macam, nggak harus sentuhan fisik. Secara verbal kita bisa ucapkan hal-hal yang baik. Aku nggak tahu gimana verbal yang gaul ya di anak sekarang. Itu biasanya sih sudah cukup memberikan rasa bahwa kamu hadir bersama mereka. Kamu nggak sekedar jadi patung gitu loh. Kamu bisa kok masuk ke dunia mereka tanpa harus mengikuti semua fun versi mereka. Justru ketika kamu punya fun versi kamu, mereka juga belajar dong. Ini tuh fun, gitu loh. Fun itu nggak melulu itu. Ini juga fun, ini juga happiness, ini juga keren, ini juga gaul tuh gini gitu. Jadi nggak satu persepsi, dan itu akan memperkaya sebuah hubungan pertemanan ya. Kalau cuma satu arah aja ya kurang asik ya. Biasanya teman itu kalau banyak yang otentik ya kan, ada si paling apa, ada si paling apa gitu kan. Ada si paling introvert, si paling ekstrovert, ada si paling apa, macem-macem. Kalau kita punya tipikal orang yang open, kita bisa enjoying anything, kita bisa menikmati apapun, siapapun dan apapun yang dia kerjakan, kita bisa menikmatinya tanpa judging, kamu sok suci. Nah, kalau memang kita terus-terusan dijudging orang, kayak dinilai orang, direndahin orang, diremehin orang, fix, you have to run. Fix, kamu harus lari dari tipe kayak gitu. Run, kamu harus lari. Kenapa? Karena harus ngikutin versi dia doang itu gak sehat. Harus nurutin dia, yang fun cuman dia, harus pakai persepsi dia, opini dia. Di mana belah funnya? Gak ada. Oke, barakallah.